melanjutkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia. Yang pertama kita mulai dari pengertian geostrategi. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani strategos dan stratos atau tentara, serta agein atau menjalankan. Walaupun strategi sendiri lahir dari kancah peperangan, tetapi pada masa sekarang, strategi bukan hanya kiat atau cara berperang, melainkan setiap kegiatan yang berkisar pada suatu tujuan dan cara atau jalan mencapainya, atau yang lebih sederhana lagi, setiap usaha untuk membidik sebuah sasaran. Strategi merupakan konsep yang menjangkau masa depan, sehingga dalam penyusunannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih bermartabat. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itu, maka geostrategi merupakan konsep yang menjadi pegangan atau bahkan doktrin pembangunan yang lazim disebut sebagai ketahanan nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sebagai landasan fundamental geostrategi Indonesia. Hal ini sejalan dengan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara Indonesia merupakan suatu dasar fundamental negara, atau dalam ilmu hukum disebut sebagai stat fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental yang merupakan sumber hukum dasar negara. Berdasarkan pengertian geostrategi tersebut, maka perkembangan geostrategi Indonesia sangat terkait erat dengan terbentuknya bangsa Indonesia dari berbagai macam etnis, suku, ras, golongan, agama, bahkan dalam teritorial yang terpisah karena adanya proses sejarah, nasib, serta tujuan untuk mencapai martabat kehidupan bersama yang lebih baik. Dengan lain perkataan, terbentuknya bangsa Indonesia merupakan proses monopluralis yang terikat menjadi satu kesatuan nasionalisme Indonesia yang tidak boleh hilang salah satu prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia,
yaitu antara lain yang pertama, kesatuan sejarah. Artinya bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah panjang peradaban dunia. Sejak zaman prasejarah, zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, kemudian pada zaman kolonial, kemudian muncul Sumpah Pemuda 1928 yang berikrar menyatukan tanah air, bangsa, dan bahasa, membentuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, kesatuan nasib. Artinya bahwa suatu bangsa yang berada dalam suatu sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama, yaitu nasib sebagai bangsa yang menderita karena penjajahan. Yang ketiga, kesatuan budaya. Artinya bahwa beraneka ragam budaya tumbuh, berkembang, dan secara bersama-sama membentuk puncak-puncak budaya nasional. Selanjutnya yang keempat, kesatuan wilayah. Artinya segenap unsur bangsa berdiam di segenap wilayah-wilayah teritorial dalam wujud pulau-pulau dengan lautannya, namun merupakan satu kesatuan wilayah, tumpah darah negara dan bangsa Indonesia. Yang kelima, kesatuan azas kerohanian. Artinya bahwa adanya kesatuan ide, kesatuan tujuan, cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam dasar filosofis negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Berbeda dengan prinsip-prinsip geostrategi yang dikembangkan oleh Rudolf Gielen ataupun Karl Haushofer dan Friedrich Nietzsche. Mereka mengembangkan geostrategi demi kepentingan militer. Namun bangsa Indonesia mengembangkan geostrategi untuk mencapai tujuan bangsa dan negara Indonesia yang bersifat mulia, yaitu untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dalam kehidupan bersama. Geostrategi Indonesia merupakan cara atau metode dalam memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan, serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan mendasarkan pada asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Dapat pula dikatakan bahwa strategi Indonesia adalah memanfaatkan kondisi geografi Indonesia untuk tujuan politik, dan hal itu secara rinci dikembangkan dalam pembangunan nasional. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka geostrategi Indonesia diperlukan dan dikembangkan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dan wilayah tumpah darah negara Indonesia, mengingat kemajemukan bangsa Indonesia serta sifat khas wilayah tumpah darah Indonesia, maka geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua, konsepsi geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain. Tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi metode atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara
serta pelaksanaan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, untuk mewujudkan geostrategi Indonesia dirumuskan dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. Berbagai konsep dasar serta pengembangan geostrategi Indonesia pada dasarnya bertujuan yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional yang berbasis pada aspek-aspek sosial maupun aspek-aspek alamiah dalam rangka kelestarian dan eksistensi negara dan bangsa guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Selanjutnya, pengembangan geostrategi Indonesia yang kedua, yaitu bertujuan untuk menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam hal yang pertama menegakkan hukum dan ketertiban atau law and order. Yang kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran atau welfare and property. Yang ketiga, terselenggaranya pertahanan dan keamanan atau defense and property. Yang keempat, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial atau judicial justice dan social justice. Kemudian yang kelima, tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri atau freedom of the people. Gagasan geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Namun gagasan ini kurang mendapat perhatian dan sulit dikembangkan karena kondisi saat itu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih diduduki oleh kolonial Belanda, sehingga perhatian tercurah pada perlawanan fisik untuk mengusir pendudukan Belanda. Baru setelah pengakuan kemerdekaan oleh Belanda, yaitu pada tahun 1950, garis pembangunan politik yang berupa nation and character and building dikembangkan, yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia, yaitu sebagai pembangunan jiwa bangsa. Berikut saya sampaikan tahapan geostrategi Indonesia dari awal pembentukan hingga sekarang. Yang pertama, pada awalnya geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau yang sering disingkat dengan Sesquad pada tahun 1962 di Bandung. Konsep geostrategi Indonesia yang dirumuskan adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Tahap yang kedua yaitu pada tahun 1965-an. Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut, bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang bersifat internal dari dalam maupun eksternal yang datang dari luar negeri. Kemudian tahapan yang ketiga, sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia
yang lebih sesuai dengan konstitusi Indonesia. Tahap yang keempat terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional.